Kadang balasan terbaik bukanlah kata-kata, tapi keheningan. Ketika kamu memilih untuk diam, bukan berarti kamu lemah. Justru itulah bukti bahwa kamu telah tumbuh. Kamu sudah cukup dewasa untuk tidak membalas dengan amarah. Karena kamu tahu orang yang benar-benar bersalah akan dihantui oleh kesalahannya sendiri. Mereka pikir kamu akan mengejar. Mereka yakin kamu akan memohon agar mereka kembali. Tapi ketika kamu tidak berkata apa-apa, tidak mengejar, tidak menunjukkan emosi sedikit pun, itulah saat mereka mulai panik. Semakin hari kamu tak bersuara, semakin mereka dihantui pertanyaan, apakah dia benar-benar sudah pergi? Apakah aku sudah kehilangan dia selamanya? Dan dari situlah penyesalan mulai menyiksa perlahan. Video ini bukan hanya tentang diam, tetapi tentang bagaimana diam bisa menjadi senjata paling mematikan. Karena ketika kamu tak lagi memberikan respon, kamu sedang menyampaikan pesan paling keras. Aku bukan lagi milikmu untuk disakiti. Diam bukan kekalahan. Diam adalah tanda bahwa kamu sudah selesai bermain dalam drama mereka. Biarkan mereka tenggelam dalam ruang hampa tanpa jawab. Biarkan waktu menjadi saksi bahwa yang mereka sia-siakan adalah satu-satunya yang tulus. Video ini untuk kamu yang pernah disakiti, diremehkan, dikhianati, tapi memilih untuk melangkah tanpa harus membuktikan apapun. Karena dalam diam kamu sudah menang. Tonton sampai habis dan rasakan kekuatan dari diam yang selama ini kamu simpan. Simak video ini baik-baik, ya. Nomor 1, mereka mengharapkan reaksi bukan kesunyianmu. Dan disitulah seluruh rencana mereka hancur. Bukan saat kamu marah, bukan saat kamu menangis, bahkan bukan saat kamu berteriak untuk membuat mereka melihat betapa buruknya mereka menyakitimu. Saat mereka kalah adalah ketika kamu tidak mengatakan apa-apa. Ketika kamu memilih diam daripada bolak-balik tanpa akhir. Ketika kamu memutuskan kedamaianmu lebih berharga daripada kebingungan mereka. Saat itulah mereka menyadari bahwa mereka tidak lagi memegang kendali. Karena inilah kebenarannya, mereka tidak pernah menginginkan penyelesaian. Mereka menginginkan kekacauan. Mereka menginginkan reaksimu, emosimu, energimu, pertarunganmu. Begitulah cara mereka tetap unggul. Setiap kali mereka menekan tombolmu, setiap kali mereka memberimu cukup harapan lalu menariknya menjauh. Mereka menarik tali, mengujimu, memberi makan ego mereka dari kenyataan bahwa kamu masih cukup peduli untuk merespons. Tetapi ketika kamu diam, ketika kamu berhenti menunjukkan kepada mereka bahwa mereka penting, saat itulah semuanya mulai retak. Biarkan aku menggambarkan ini untukmu. Bayangkan seorang aktor panggung tampil di depan penonton yang bertepuk tangan dan tertawa. Mereka merasa hidup, percaya diri, dan kuat. Namun tiba-tiba penonton terdiam. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada suara. Aktor itu bingung bertanya-tanya, apakah mereka melakukan sesuatu yang salah? Apakah pertunjukan berakhir, keheningan menjadi menyesakan? Itulah yang terjadi ketika kamu berhenti bereaksi. Mereka tampil untuk perhatianmu. Dan sekarang setelah kamu pergi, mereka tersesat dalam panggung tanpa lampu sorot. Dan itu membuat mereka takut. Kamu lihat reaksi orang-orang sama dengan kontrol. Semakin kamu berusaha membuktikan diri, semakin kamu bermain ke tangan mereka. Itulah kebohongan yang mereka berikan kepada kamu. Jika kamu peduli, kamu akan bertarung. Tetapi inilah yang tidak mereka katakan. Tidak setiap pertempuran sepadan dengan napasmu. Terkadang langkah terkuat adalah mundur dan tidak mengatakan apa-apa. Karena tidak semua diam adalah kelemahan. Terkadang itu adalah strategi. Terkadang itu bertahan hidup. Terkadang itu satu-satunya cara untuk memutus siklus. Dan mereka tidak mengharapkan itu darimu. Mereka pikir kamu akan menyerang, mencoba memperbaiki keadaan, dan melanjutkan drama. Karena begitulah cara mereka melatihmu, mengondisikanmu untuk percaya bahwa cinta itu keras. Bahwa jika kamu diam, itu berarti kamu menyerah. Tetapi tidak, teman saya. Kali ini kamu tidak menyerah, kamu bangkit. Kamu berhenti menari mengikuti irama mereka dan mereka tidak tahu bagaimana mengatasinya. Sekarang mereka duduk dengan pertanyaan, mengapa mereka tidak bereaksi? Apakah mereka tidak peduli lagi? Apakah mereka benar-benar selesai dengan saya? Dan semakin lama keheninganmu berlangsung, semakin banyak pertanyaan itu tumbuh. Karena keheningan melucuti kekuatan mereka itu meninggalkan mereka sendirian dengan satu hal. Kebenaran yang mereka coba hindari sepanjang waktu. Kebenaran bahwa mereka telah mendorong terlalu jauh. Bahwa mereka salah mengira kesetiaanmu sebagai kelemahan. Bahwa mereka kehilangan sesuatu yang nyata dan tidak bisa membatalkannya.
Aku mengerti diam itu tidak mudah. Semua yang ada dalam dirimu ingin berbicara, berdebat, dan membela dirimu agar mereka melihat nilai dirimu. Tetapi jauh di lubuk hati kamu tahu itu tidak penting. Karena orang-orang tidak mendengarmu ketika mereka telah memutuskan untuk tidak mendengarkan. Mereka tidak melihat nilai dirimu ketika mereka pikir kamu akan selalu ada. Dan semakin kamu berbicara, semakin kamu merasa tidak terlihat. Jadi kamu memilih sesuatu yang tidak pernah mereka lihat datang. Tidak ada. Itu sebabnya mereka takut sekarang. Bukan karena kamu menghilang, tetapi karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kamu dulu dapat diprediksi, sekarang kamu tidak dapat dibaca. Dan orang-orang takut akan apa yang tidak dapat mereka pahami. Mereka tidak dapat memutuskan apakah kamu sedang menyembuhkan, jika kamu telah melanjutkan atau jika kamu hanya selesai untuk selamanya. Dan yang tidak diketahui adalah bahwa diam itu keras. Di pikiran mereka lebih keras daripada argumen apapun yang dapat kamu buat. Dan mari kita hancurkan kebohongan lain saat kita melakukannya. Mereka pikir diam berarti kamu terluka. Bahwa kamu sedang duduk. Mereka berjuang, berharap mereka akan mengulurkan tangan. Tetapi kenyataannya, diam bukanlah teriakan untuk perhatian. Itu adalah deklarasi kemerdekaanmu. Kamu tidak duduk dalam diam menunggu mereka. Kamu bangkit di dalamnya. Kamu tumbuh di dalamnya. Kamu belajar untuk mencintai dirimu sendiri dengan cara yang tidak memerlukan izin orang lain. Kamu tidak diam karena kamu kalah. Kamu diam karena kamu menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada persetujuan mereka, kedamaianmu. Dan itu, teman-temanku, adalah kekuatan. Kekuatan yang sangat tenang dan tak terhentikan. Jenis yang tidak perlu berteriak untuk dirasakan. Jenis yang tidak perlu balas dendam karena sudah menang dengan melepaskan. Jadi, biarkan mereka merasakannya. Biarkan mereka bergulat dengan keheningan. Biarkan mereka duduk dengan konsekuensi dari salah mengira reaksi kamu sebagai kelemahan. Karena setiap hari kamu tetap diam, mereka kehilangan sedikit lebih banyak kekuatan yang mereka pikir mereka miliki atasmu. Katakan bersama saya, diam adalah kekuatanku. Tulis di komentar, tunjukkan pada mereka. Tunjukkan pada dirimu. Tunjukkan pada dunia bahwa kamu sudah berhenti menjelaskan diri kepada orang-orang yang hanya mendengarkan ketika kamu memecahkan. Nomor 2. Pikiran membutuhkan penutupan dan kamu tidak memberikannya. Dan itu, teman-temanku adalah mengapa mereka mulai runtuh. Kamu lihat manusia membenci cerita yang belum selesai. Kita mendambahkan resolusi. Kita mengejar jawaban. Kita perlu tahu mengapa sesuatu berakhir, apa artinya dan apa yang sebenarnya dikatakan bab terakhir tentang kita. Tetapi kamu tidak memberi mereka kepuasan itu. Kamu tidak memberi mereka kata terakhir, percakapan terakhir, satu pesan terakhir yang merangkum semuanya dengan rapi. Kamu berjalan keluar di tengah adegan, menutup pintu, dan meninggalkan sisa cerita yang tak terungkap. Dan keheningan itulah yang membuat mereka marah. Karena ketika orang menyakiti kamu, mereka berharap kamu bereaksi. Mungkin dengan marah, mungkin dengan sedih, bahkan mungkin penjelasan emosional yang panjang. Mengapa? Karena itu membantu mereka merasa lebih baik. Itu memberi mereka penutupan. Itu menghapus rasa bersalah mereka. Tetapi ketika kamu pergi tanpa sepatah kata pun, ketika kamu tidak meminta maaf, tidak ada kehancuran, tidak ada hadiah perpisahan, penutupan, kamu meninggalkan mereka sendirian dengan diri mereka sendiri, dengan pikiran mereka, dengan kesalahan mereka dan rasa bersalah. Saat itulah ia mulai berbicara lebih keras daripada apapun yang bisa kamu katakan. Bayangkan ini seseorang membanting pintu mengharapkan pertengkaran. Mereka menunggu mempersiapkan diri untuk adu teriak. Tetapi sebaliknya diam. Hanya diam. Tidak ada suara, tidak ada perkelahian, tidak ada reaksi. Pada awalnya mereka merasa menang. Mereka pikir mereka telah menang. Tetapi kemudian menit berlalu, jam hari, dan keheningan itu menjadi tak tertahankan. Mereka mulai bertanya-tanya. Mulai berpikir berlebihan. Mengapa mereka tidak mengatakan apa-apa? Apakah mereka benar-benar selesai? Apakah saya mendorong terlalu jauh? Dan pertanyaan-pertanyaan itu mereka tidak datang dari cinta. Mereka datang dari rasa bersalah. Itulah bagian yang tidak pernah mereka duga bahwa dalam kesunyian kamu rasa bersalah mereka sendiri akan mulai menulis akhir cerita. Dan izinkan saya memberitahu kamu, rasa bersalah adalah penulis yang kreatif. Ia mengambil setiap kenangan, mengabaikan setiap kata-kata baik,
Menepi setiap bendera merah yang mereka lambai seperti piala dan mengubahnya menjadi penyesalan. Ini memaksa mereka untuk menghadapi apa yang mereka hindari saat kamu masih berbicara. Itu menggambarkan mereka sebagai penjahat dalam cerita yang mereka pikir, mereka kendalikan. Dan sekarang mereka terjebak membaca ulang bab-bab yang pernah mereka baca sekilas. Tetapi jangan sampai kita salah paham. Penutupan bukanlah tugas kamu. Mereka menyakiti kamu. Mereka mengabaikan kamu. Mereka pergi seolah tidak berarti apa-apa. Dan sekarang setelah kamu terdiam, mereka ingin kamu kembali dan membantu mereka memahaminya. Itu bukan penutupan, itu hak istimewa. Itu adalah mereka mencoba menghindari konsekuensi dari tindakan mereka sendiri dan kamu tidak di sini untuk membersihkan kekacauan emosional mereka lagi. Orang-orang sering mengatakan kamu harus selalu pergi dengan baik-baik. Tetapi yang sebenarnya mereka maksud adalah kamu harus memastikan orang lain merasa baik-baik saja dengan apa yang mereka lakukan. Dan itulah teman-temanku siklus itu berulang. Begitulah orang-orang terjebak mencoba memberikan penutupan kepada orang-orang yang tidak pernah memberi mereka kejelasan, tetapi tidak lagi padamu. Kamu memutus siklus itu dengan menolak, memberi mereka bab terakhir. Kamu berhenti menulis buku yang sudah penuh dengan lubang plot dan aku mengerti itu tidak mudah. Kamu ingin berbicara untuk bertanya mengapa untuk mendapatkan jawaban. Tetapi jauh di lubuk hati kamu menyadari bahwa penutupan dari mereka tidak akan menyembuhkanmu. Itu hanya akan memberi mereka satu kesempatan lagi untuk memutarikan kebenaran. Dan kamu sudah muak dengan itu. Jadi kamu pergi di tengah kalimat bukan karena kamu lemah tetapi karena kamu akhirnya melihat kekuatan dalam keheningan. Keheningan itu menjadi ruang di mana mereka mulai terurai. Mereka memutar ulang percakapan lama, menguntit halamanmu, membaca yang tersirat dari setiap posting, setiap cerita, setiap pembaruan, mencari petunjuk. Karena orang tidak hancur saat kamu membentak mereka hancur saat kamu menghilang dan sekarang mereka dihantui oleh semua yang tidak kamu katakan. Setiap selamat tinggal yang tak terucap, setiap pesan yang tidak terkirim, dan bagian yang paling indah, kamu tidak perlu mengangkat satu jari pun kamu tidak perlu bertarung. Kamu tidak perlu mengemis, kamu cukup membiarkan mereka tenggelam dalam ketidakpastian yang pernah membuatmu berenang di dalamnya. Kamu memberi mereka kesunyian yang mereka pikir tidak penting dan sekarang itu haling keras hidup mereka. Nomor T, keheningan membalikan dinamika kekuatan. Itulah bagian yang tidak pernah mereka lihat datang. Saat kamu berhenti mencoba membuktikan diri, seluruh permainan berubah. Karena selama kamu menjelaskan, membenarkan komunikasi yang berlebihan, mereka memiliki keunggulan. Mereka memegang kendali. Kamu berada dalam posisi bertahan, terus-menerus bereaksi, terus-menerus memberi mereka pembaruan emosional, terus-menerus mencoba membuat mereka memahami nilai kamu. Tetapi detik kamu diam, saat itulah perubahan terjadi. Saat itulah kekuatan yang mereka pikir, mereka miliki mulai terlepas dari jari-jari mereka. Kamu lihat teman-teman, orang yang paling sering berbicara memiliki kendali paling sedikit. Orang yang perlu didengar adalah orang yang masih mencari validasi. Tetapi orang yang duduk kembali, orang yang mengamati, itulah orang yang memegang kekuatan nyata. Karena diam bukan hanya tentang ketidakhadiran, itu tentang dominasi. Itu tentang kedewasaan emosional. Ini tentang mengatakan, aku tidak lagi butuh persetujuanmu untuk merasa damai dengan diriku sendiri. Biarkan aku melukisnya untukmu. Pikirkan permainan catur. Awalnya mereka bergerak cepat, percaya diri, agresif, mencolok. Kamu menanggapi setiap gerakan, mencoba melindungi posisi kamu, tetapi kemudian kamu berhenti terburu-buru, kamu berhenti bereaksi, kamu membuat satu gerakan tenang dan penuh perhitungan lalu berhenti. Jeda itu disitulah rasa takut muncul. Sekarang mereka yang menebak-nebak panik. Terlalu memikirkan setiap langkah karena dia memperlambat mereka. Dan ketika seseorang yang terbiasa mengendalikan tidak lagi tahu apa yang kamu pikirkan, mereka kehilangan kendali atas seluruh papan. Itulah yang telah kamu lakukan. Kamu melepaskan diri dari kendali emosional mereka. Kamu berhenti memberi makan ego mereka. Kamu berhenti menyerahkan energi kamu seolah-olah itu gratis. Dan sekarang mereka duduk dalam kebingungan. Bertanya-tanya apa yang berubah. Bertanya apakah mereka mendorong terlalu jauh. Bertanya apakah mungkin mereka kehilangan seseorang yang tidak dapat mereka dapatkan kembali. Dan jujurlah ini tidak mudah. Kamu dulu memberikan hatimu dengan begitu bebas. Kamu dulu percaya bahwa membuktikan harga dirimu pada akhirnya akan membuat mereka melihatnya. Tetapi inilah kebenarannya mereka tidak pernah mengajari kita. Kekuatan sejati bukanlah dalam pembuktian. Tetapi dalam menarik kembali kepercayaan diri yang sebenarnya tidak memohon untuk dilihat.
Ia berdiri dalam diam dan membiarkan dunia menyesuaikan diri dengan ketidakhadirannya. Sekarang mereka adalah orang-orang terobsesi memeriksa apakah kamu telah memposting, membaca ulang percakapan lama, bertanya kepada teman-teman bersama tentang kamu. Mereka pikir mereka adalah matahari di langit kamu sampai kamu berhenti mengorbit mereka. Sampai keheningan kamu mengingatkan mereka bahwa mereka tidak pernah menjadi pusat kamu. Mereka hanya pengalih perhatian kamu. Dan jangan jatuh dalam ilusi. Hanya karena mereka terlihat baik-baik saja di luar. Bukan berarti mereka tidak terurai di dalam. Orang-orang menjadi sangat pandai, berpura-pura, tidak terganggu. Tetapi keheningan memaksa mereka untuk hidup dengan versi kamu yang tidak mereka hargai. Dan versi itu sekarang tidak tersedia, tidak dapat dijangkau, tidak tersentuh. Mereka berharap kamu kembali untuk memecah keheningan untuk menanyakan di mana semuanya salah. Tetapi yang tidak mereka sadari adalah bahwa keheningan adalah jawaban. Keheningan kamu mengatakan, saya sudah cukup melihat. Ia berkata, aku tidak butuh kata-kata lagi. Aku punya semua bukti yang aku butuhkan. Ia berkata, ini aku yang mengambil kembali kekuatanku. Satu kalimat yang tak terucapkan pada satu waktu. Dan sekarang tekanan pada mereka merasakannya, mereka membencinya karena untuk pertama kalinya mereka tidak memegang kendali. Untuk pertama kalinya mereka berada di luar dan melihat ke dalam pandangan itu, jarak itu menghancurkan. Mereka tidak bisa membaca kamu. Mereka tidak bisa memprediksi kamu. Mereka tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Karena mereka tidak pernah belajar bagaimana menangani versi diri kamu yang tidak perlu diperbaiki. Jadi, teruslah diam. Bukan karena dendam, tetapi karena harga diri. Karena kamu tidak berutang penjelasan kepada siapapun atas kedamaian kamu. Kamu tidak harus mengumumkan pertumbuhan kamu. Biarkan mereka merasakannya. Biarkan mereka menyaksikan kekuatan seseorang yang memilih penyembuhan daripada kekacauan, diam daripada drama, martabat daripada putus asa. Katakan bersamaku, diam adalah daya ungkitku. Tulis di komentar, tunjukkan pada mereka. Tunjukkan pada dirimu. Tunjukkan pada dunia bahwa kamu telah berhenti bermain-main dengan orang-orang yang hanya tahu cara menang dengan membuat kamu tetap reaktif. Nomor 4, mereka pikir kamu akan hancur, tetapi kamu menghilang begitu saja. Itulah saat mereka mulai kalah. Mereka tidak takut dengan rasa sakitmu. Mereka tidak khawatir saat kamu emosional. Tidak, teman-temanku. Yang membuat mereka takut adalah kesunyianmu, ketenanganmu, kedamaianmu. Karena mereka mengandalkan kelemahanmu. Mereka pikir jika mereka menjauh, kamu akan mengejar. Jika mereka memberimu kesunyian, kamu akan panik. Jika mereka mengabaikanmu, kamu akan berlari. Tetapi sebaliknya kamu berjalan tidak dalam kemarahan, tidak dalam keputusasaan. Kamu berjalan pergi dengan tenang dan mantap seperti seseorang yang akhirnya tahu harga diri mereka. Dan saat itulah mereka tersadar. Saat itulah mereka menyadari kamu tidak lemah. Kamu sudah selesai. Musik.